sebagai bahasa Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, nabinya di kalangan orang-orang Arab. Karena memang bahasa Arab ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natikina biha. Pelajaran bahasa Arab untuk non-Arab yang dikarang oleh Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu waliwalidayhi walil muslimina jami'an. Tip, pada kesempatan yang lalu kita sudah sedikit membahas terkait dengan isim yang mana isim tersebut disifati dengan isim yang lainnya. Dan kita tahu bahwasanya sifat untuk isim itu mengikuti harokatnya dan jenisnya. Sebagaimana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahasnya. Sebagaimana contoh yang ada, Abbasun tajirun ghaniyun. Kata ghaniyun adalah sifat untuk tajirun. Dan ghaniyun ini harokatnya mengikuti harokat tajirun. Sama-sama dhammah tanwin. Tajirun ghaniyun. Ghaniyun juga sama-sama dia tidak memiliki alif lam. Dan sama-sama dia isim laki-laki. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan pembelajaran dengan materi yang sama, hanya sedikit berbeda atau sedikit tambahan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas contoh yang sifatnya itu mensifati isim yang tidak memiliki alif lam, yang harokatnya sama-sama dhammah tanwin. Sebagaimana tadi kita baca, tajirun ghaniyun atau ta'irun saghirun. Sama-sama dhammah tanwin, sama-sama laki-laki. Atau contoh berikutnya, lughatun sahlatun. Sama-sama dhammah tanwin, sama-sama perempuan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh lain dari bab yang sama atau materi yang sama, yang mana di sini yang disifati adalah isim yang memiliki alif lam atau yang sudah jelas. Maka sifatnya juga mengikuti isim yang disifati tersebut. Contohnya di sini. Wa ainal mudarrisu al-jadidu. Al-mudarrisu al-jadidu. Al-jadidu adalah sifat untuk al-mudarrisu. Al-jadidu dia sifat untuk al-mudarrisu. Yang mana al-jadidu artinya baru, al-mudarrisu guru. Wa ainal mudarrisu al-jadidu, dan di mana guru yang baru. Itu tadi contoh dan gambaran materi kita pada malam hari ini insyaallah taala. Namun sebelum kita membahas dan membaca contoh-contoh yang ada, seperti halnya biasanya kita akan membahas terlebih dahulu kosakata yang akan kita temui dalam bab ini atau dalam materi ini. Al-kalimatu al-jadidatu di halaman 53 paling bawah. Al-kalimatu al-jadidatu. Kosakata baru.
Al-kalimatu al-jadidatu, kosakata baru. Al-maktabatu. Al-maktabatu artinya perpustakaan. Al-maktabatu artinya perpustakaan. Al-maktabatu, al-maktabatu. Kalau tidak ada alif lamnya, maktabatun. Maktabah, maktabatun. Al-maktabatu perpustakaan. Al-ana, al-ana, yang itu betul. Ya, nama itu dari tadi. Al-maktabatu artinya perpustakaan. Al-ana artinya sekarang. Al-ana artinya sekarang. Halaman 53. Bagaimana di sini? Di PDF yang saya bawa itu halaman 53. Di buku Ana nggak ada, Atau Ustaz. tidak ada. Nggak ada di halaman 53. Langsung itu jadi dun. B itu jadi di bawahnya. Coba bawahnya ada nggak? Di halaman 54. Di halaman berikutnya ada nggak Pak Mulis? Ustaz langsung dulu. Pak Mukhlis tadi, mohon maaf terputus. Punya anak keluar karena sinyalnya kurang bagus. Aman nggak apa-apa Ustaz. Ustaz Halaman catat. sudah ketemu? Nggak ada, tetap nggak ada. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja Ustaz. Saya Baik, catat aja. baik. Barakallahu fikum. Al-kalimatu al-jadidatu, al-maktabatu, artinya perpustakaan. Al-ana, artinya sekarang. Al-ana, artinya sekarang. Al-mirwahatu. Al-mirwahatu. Al-mirwahatu, itu artinya kipas angin. Al-mirwahatu, artinya kipas angin. Bentar. Al-mustawsofu. Tadi untuk al-mirwahatu artinya kipas angin. Al-mus Adapun al-mustawsofu, al-mustawsofu artinya apotek atau klinik. Al-mustawsof, klinik atau apotek. Menyediakan obat atau bisa juga disebut sebagai rumah sakit juga bisa. Al-mustawsof. Selanjutnya, madrasatus sanawiyatu. Madrasatus sanawiyatu. Kalau kita madrasah sanawiyah itu apa, Pak? SMP atau SMA? Kalau kita SMP, SMP. Namun kalau di sana ya bisa SMA. dikatakan sama. Namun di sana dia SMA, Ya. sanawiyah, sanawiyah. Namun kalau di kita untuk aliyah itu baru SMA, madrasah aliyah. Tidak mengapa kita artikan SMP, sekolahan SMP.
Al-waziru. Al-waziru artinya menteri. Al-wazir. Jadi al-madrasatu ats-tsanawiyah SMP. Kemudian al-waziru itu bisa diartikan menteri atau bisa diartikan juga sekretaris. Kemudian asy-syahiru, syahirun atau yang kemarin syahiru. Syahirun artinya terkenal. Syahirun. Hadun, hadun batasan. Hadun batasan. Saya ulangi sekali lagi. Al-maktabatu perpustakaan. Al-ana sekarang. Al-mirwahatu kipas angin. Al-mustausofu klinik atau rumah sakit atau apotek. Madrasatus tsanawiyatu sekolahan SMA, SMP. Al-waziru menteri atau sekretaris juga bisa. Namun lebih terkenal menteri di sini. Al-wazir. Syahirun terkenal. Hadun batasan. Tip, saya akan bacakan bacaan yang ada di hadapan kita ini di halaman 50 atau bagian ba dari materi kita. Aina ainal mudarrisu, ainal mudarrisu. Ingat jika ada alif lam kita baca dengan disambung. Ainal mudarrisu, huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Ainal mudarrisu, huwa fil fasli. Wa ainal mudarrisul jadidu. Wa ainal mudarrisul jadidu. Huwa indal mudiri. Huwa indal mudiri. Ainal mudarrisu, di mana Pak Guru? Huwa fil fasli, dia berada di dalam kelas. Dia di dalam kelas. Wa ainal mudarrisul jadidu, dan di mana Pak Guru baru? Di mana Pak Guru yang baru? Huwa indal mudiri. Beliau atau dia bersama pimpinan. Aina talibul jadidu? Aina talibul jadidu? Aina talibul jadidu? Di mana murid yang baru? Di mana murid yang baru itu? Zahaba ilal maktabati. Zahaba ilal maktabati. Kata zahaba ini adalah kata kerja yang berarti pergi. Zahaba ilal maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Aina talibul jadidu? Di mana murid yang baru itu? Zahaba ilal maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Man dzalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana minal madrasati? Man dzalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana minal madrasati? Siapa pria itu? Siapa pria yang panjang itu, yang tinggi itu? Tinggi. Siapa pria yang tinggi itu? Atau siapa pria yang tinggi itu yang keluar, yang sekarang keluar dari sekolahan? Man dzalikar rajulut tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati? Siapa pria yang tinggi itu? Siapa itu?
siapa pria yang tinggi itu keluar dari sekolahan sekarang, yang sekarang keluar dari sekolahan, kita susun dengan bagaimana susunan yang nyaman. Siapa pria yang tinggi itu yang keluar dari sekolahan sekarang, atau yang sekarang keluar dari sekolahan, huwal mudirul jadidu. Huwal mudirul jadidu. Dia pimpinan yang baru. Sip, kita baca sampai di sini. Setelahnya kita baca dulu, baru kita jelaskan. Wamanil waladul as-saghiru. Wamanil waladus saghirul ladhi kharajal ana minal fasli. Wamanil waladus saghiru. Jadi kita sambung. Waman, karena di sini ada alif lam, maka dia mannya menjadi mani, diharokati kasroh. Wamanil waladus saghirul ladhi kharajal ana minal fasli. Mina ini mani. Wamani. Yang aslinya dia waman, sukun, karena di depannya adalah alif lam yang tidak bisa bertemu antara sukun dengan sukun. Di sini kan kita baca hanya lamnya saja, alif lam, alifnya tidak kita baca. Maka kita membacanya dengan mengkasrahkan nunnya. Wa manil waladus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Dan siapa anak laki-laki atau anak kecil laki-laki yang keluar dari kelas sekarang, yang sekarang keluar dari kelas, dan siapa anak kecil laki-laki yang sekarang keluar dari kelas itu, huwa ibnul mudiril jadidi. Dia anak laki-lakinya pimpinan yang baru. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita jelaskan kembali terkait materi kita pada pertemuan kali ini. Kita kembali ke atas. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Untuk dua baris pertama ini kita lewati karena ini hanya materi yang sudah lampau. Cukup kita mengetahui artinya. Ainal mudarrisu, di mana Pak Guru itu, huwa fil fasli, beliau ada di dalam kelas. Fil fasli dia kasrah karena didahului oleh huruf jar atau huruf yang mengkasrahkan. Wa ainal mudarrisul jadidu. Di sini, di baris ketiga ini, kita temukan ada isim yang disifati dengan isim lainnya. Dan isim tersebut dia laki-laki, dia dhammah, dia memiliki alif lam. Maka kita lihat sifatnya. Sama-sama dhammah, sama-sama laki-laki, dan sama-sama memiliki alif lam. Jadi sifatnya mengikuti jenis, mengikuti bentuk dari isim yang disifati. Guru yang baru. Kata baru adalah kata sifat. Mensifati bahwa guru tersebut baru. Wa ainal mudarrisu al-jadidu. Atau wa ainal mudarrisul jadidu. Dan di mana guru yang baru itu? Huwa indal mudiri. Beliau ada di samping mudir. Atau beliau bersama dengan pimpinan. Kemudian kita lihat contoh di baris kelima. Aina talibul jadidu.
Aina talibul jadidu. Dan di mana murid yang baru itu. Di sini juga sama. At-talibu, dia laki-laki. Dia harokatnya dhammah. Dan dia memiliki alif lam. Kita lihat sifatnya. Ini juga sama. Dia dhammah, laki-laki, dan memiliki alif lam. Sama persis jenisnya. Mengikuti sifat isim yang disifati. Zahaba ilal maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Zahaba ilal maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Dari sini kita sudah melihat dua contoh yang sama terkait dengan isim yang disifati dengan isim lainnya, yang mana sifatnya tadi dia mengikuti isim yang disifatinya. Selanjutnya, man zalikar rajulut tawilu. Man, kitab yang besar ini. Milik siapa kitab yang besar ini? Ahuwa lil mudarrisi, apakah dia milik Pak Guru? Kita lihat. Al-kitabu al-kabiru. Al-kitabu disifati dengan kata al-kabiru. Yang mana al-kabiru mengikuti al-kitabu. Sama-sama alif lam. Sama-sama dhamma. Sama-sama laki-laki. La huwa litalibil jadidi. Tidak, itu milik murid yang baru. Dia milik atau buku itu, kitab itu milik murid yang baru. Di sini kita lihat juga litalibi al-jadidi. Kata al-jadidi kembali kasrah karena dia mensifati at-talibi. At-talibi dia kasrah karena didahului oleh huruf jar berupa huruf li. La huwa litalibil jadidi. Selanjutnya, aina mil'aqatu as-saghiratu. Aina mil'aqatu as-saghiratu. Di mana sendok yang kecil. Al-mil'aqatu as-saghiratu. Di mana sendok yang kecil itu. Di mana sendok yang kecil itu. Al-mil'aqatu as-saghiratu. Sama-sama perempuan. Sama. Aina mil'aqatu as-saghiratu. Di mana sendok yang kecil itu. Sendoknya kecil. Sendok yang kecil. Kita lihat al-mil'aqatu as-saghiratu. Al-mil'aqatu dia isim perempuan karena diakhiri tak marbutoh. Maka sifatnya pun sama-sama perempuan, diakhiri tak marbutoh. Dan sama-sama dhamma, sama-sama memiliki alif lam. Intinya dia sama. Laki-laki sama-sama laki-laki. Perempuan sifatnya pun sama perempuan. Hiya fil kubi. Dia berada di dalam gelas. Aina mil'aqatu as-saghiratu. Hiya fil kubi. Dia berada di dalam gelas. Terakhir, ainal kursiyul maksuru. Ainal kursiyul maksuru. Di mana kursi yang rusak itu atau yang patah itu, huwa hunaka. Di mana kursi yang rusak itu ada di sana. Hunaka artinya di sana. Dia di sana. Huwa hunaka. Hunaka artinya di sana. Huwa hunaka. Itu tadi materi kita pada kesempatan kali ini terkait dengan
isim yang disifati dengan isim yang lainnya. Yang mana ini masih sama dengan materi kemarin sejatinya. Hanya bedanya jika yang kemarin itu sama-sama tidak ada alif lamnya. Untuk yang saat ini sama-sama memiliki alif lam. Atau yang kemarin itu masih umum, yang belum jelas. Namun untuk saat ini sudah jelas karena sudah ada alif lamnya. Jadi lebih khusus. Untuk sifatnya sama sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan, di mana jika dia laki-laki maka sifatnya pun laki-laki. Jika dia dhammah maka sifatnya pun dhammah. Jika dia isim tersebut dhammah tanwin maka sifatnya pun ikut dhammah tanwin. Jika isimnya dia perempuan maka sifatnya pun perempuan. Jika isimnya dia ada alif lamnya, sifatnya pun ada alif lamnya. Jadi bisa dicatat sendiri. Tadi ada yang minta untuk dicatatkan, saya kira bisa dicatat sendiri. Intinya masih sama seperti halnya pada pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi untuk tambahan materi kita pada pertemuan malam hari ini. Untuk selanjutnya, nanti kita akan membahas lagi soal-soal kemarin yang kita jadikan PR. Namun sebelum kita masuk ke sana, kita akan buka tanya jawab terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang masih belum paham atau belum jelas dan perlu diulang kembali, saya akan ulang kembali. Adapun untuk latihan-latihan di bab ini, insya Allah Ta'ala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang belum jelas atau yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Afwan Ustadz. Barakallahu fikum. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk kata yang mensifati ini kan harus sama ya. Berarti wabarakatuh. nggak bisa misalnya sayarotul jamilatun, nggak bisa ya? Itu nanti babnya lain. Jadi itu nanti bukan sifat. Masuknya bukan sifat. Intinya untuk saat ini, karena materi kita baru sampai sini, kita katakan itu tidak benar. Itu Oh, tidak benar. Afwan Ustadz. Jadi untuk saat ini kita katakan itu tidak benar. Jadi as-sayyaratu al-jamilatu. Bukan as-sayyaratu jamilatun. Tidak. Namun as-sayyaratu al-jamilatu. Karena sifat harus mengikuti isim yang disifati. Entah itu dalam jenisnya, dalam harokatnya, dalam bentuknya, dan lainnya. Nah, itu jenis dia laki-laki atau perempuan harus sama. Sama-sama ada alif lamnya atau tidak harus sama. Harokatnya pun sama. Jika dia dhammah tanwin yang diikuti dhammah tanwin maka sifatnya harus dhammah tanwin. Jika yang diikuti kasrah sebagaimana tadi contoh yang kita baca, maka yang sifatnya pun ikut kasrah. Jika yang diikuti atau isimnya yang diikuti tadi dhammah saja, maka sifatnya pun cukup dhammah saja. Baik, silahkan jika ada pertanyaan lain. Umu Zaki, Afwan Ustadz mungkin bisa dibuatkan catatan aturan yang tadi, bisa diketik di WA. Catatan aturan yang mana ya? Yang tadi itu Ustadz, yang apa namanya? Misalkan yang alif itu domah tanwin itu harus misalnya alif lam sama dengan sama harus sama-sama alif lam. Terus habis itu doma harus sama doma,
Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kasroh dengan kasroh, seperti itu ya, Bu ya? Saya mungkin kalau ya, kalau kamu Barakallahu mungkin fikum. kalau sekarang mungkin kan tapi nanti kalau misalnya eh, lagi terus tambahan pelajaran kan maksudnya Ya. soalnya Eh, yang ini Mat. kayaknya agak jelimet gitu Ustaz. Jadi harus apa konsentrasi penuh gitu. Iya, Kalau yang barakallahu fikum. awal-awal mungkin agak mudah. Untuk yang materi kemarin, pertemuan kemarin, Ibu sudah paham, Ibu? Paham insya Allah, tapi nanti khawatir ke depannya kalau apa belajar yang lainnya terus yang ini kayaknya tuh jadi lupa gitu kalau tidak ada catatan khususnya. Iya. Sejatinya, kalau untuk diminta membuatkan catatan ya, kalau saya sendiri karena biasanya kalau mencatat itu berbeda dengan catatan yang lainnya. Jadi kalau anak sendiri melihat mungkin catatan itu bisa dibuat masing-masing karena namanya catatan itu dicatat dengan bahasa yang bisa dimengerti masing-masing. Intinya dalam bab ini, yang pertemuan kemarin dan pertemuan kali ini, intinya adalah bagaimana sifat itu mengikuti isim yang disifati. Intinya di situ. Sifat atau kata yang berupa sifat, isim yang sifat, mensifati isim yang disifati atau sifat, dia itu sama dengan isim yang disifati. Sama dari jenisnya laki-laki, maka sifatnya pun laki-laki. Jika isimnya perempuan, sifatnya pun perempuan. Kemudian selanjutnya harokatnya. Harokatnya jika isim yang disifati dia dhammah tanwin, maka sifatnya pun dia dhammah tanwin. Jika isim yang disifati adalah dhammah saja, maka dia dhammah saja. Jika isim yang disifati kasroh, maka sifatnya pun ikut kasroh. Dan yang terakhir, jika dia isim tadi alif lam, maka sifatnya pun ikut alif lam. Jika isim tadi tidak alif lam, maka sifatnya pun sama-sama tidak alif lam. Mungkin teman-teman nanti ada yang bisa membantu memberikan catatan buat teman yang lainnya. Intinya di situ saja. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu Lesti, berarti malam Ahad belum ujian ya, Ustaz? Karena ini materinya belum selesai, ujian kita tunda malam Kamis pada pekan depan, insya Allah Ta'ala. Jadi untuk pertemuan kali ini kita selesaikan baca dari teks yang ada agar tidak bingung, sekaligus murojaah yang ada pertemuan kemarin. Dan kenapa saya langsung masuk ke materi tanpa melanjutkan latihan-latihan yang kemarin belum diselesaikan, karena agar menyambung materinya atau menyambung maklumat yang ada. Walaupun sejatinya dengan kita membaca atau kita menyelesaikan latihan yang ada pun tidak masalah. Tip, ada pertanyaan lain? Silahkan. Tip, silahkan jika ada pertanyaan. Afwan Ustadz mau bertanya. Silahkan. Yang Tafadhali. yang tawilu allazi itu Ustadz jangan disambung nggak Ustadz? Bagaimana? Halaman 50 Iya, Ustadz. yang ini sudah saya bukakan. Man zalikar rajulul tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Begitu ya Oh, pertanyaannya. tetap disambung Ustadz. Tetap disambung nggak Ustadz yang alazinya itu Ustadz tawilul ladzi kah?
Ya, untuk membaca, jika bisa memang harus disambung. Jika bisa. Namun jika tidak bisa, maaf. Jadi intinya dalam bahasa Arab, ketika kita bisa membaca dengan menyambung semuanya, maka usahakan kita sambungkan. Dan kita itu juga mengasah kita kejelian dalam menyambung, terutama dalam menyambung alif lam. Memperhatikan dengan alif lam dan bagaimana. Namun mungkin ada nafasnya yang tidak cukup atau mungkin tidak bisa menyambung semuanya. Intinya kita menyambung semuanya. Ini bisa disambung semuanya. Man zalikar rajulut tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Jadi bisa disambung semuanya. Namun apakah harus ketika kita membaca, usahakan jika memang bisa, usahakan disambung. Namun jika tidak bisa, karena mungkin tidak kuat nafasnya, tidak mengapa. Intinya kita bisa mengetahui bahwasanya ini bisa disambung dalam membaca. Seperti itu. Nah, Ustaz, Ada lagi? jazakallah khairan. Sudah, Ustaz. Dan tambahan lagi untuk tadi materi atau yang sudah kita sampaikan tadi, waman, di sini kata man, namun karena jika kita membacanya disambung dengan al-waladu, maka dia menjadi wamani. Jadi nunnya yang tadinya sukun menjadi berharokat kasroh. Wamanil waladus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Namun kata kita membacanya tidak disambung, maka membacanya dengan bacaan yang biasa. Waman al-waladu as-saghiru alladzi kharaja al-ana min al-fasli. Itu dipenggal-penggal semuanya. Intinya kita bisa mengetahui bahwasanya kita bisa menyambungnya, bisa memenggalnya. Namun menyambungnya itu ada cara tersendiri atau ada beberapa kata, beberapa isim yang dia apabila dia disambung seperti ini, jika dipenggal seperti ini. Jadi perlu kita perhatikan akan hal tersebut. Baik, barakallahu fikum. Baik, satu lagi jika ada yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Tanya Ustadz. Iya, silahkan Ummu Zaki. Berarti untuk kata aladi sendiri itu artinya yang Ustadz nggih. Iya, Berarti alladzi artinya yang. kemudian terus yang misalkan al-waladu sogiru itu yangnya tuh mensifati seperti apa kalau bahasa Inggris itu di dalam kurung begitu Ustadz nggih. Iya, di sini waman al-waladu as-saghiru. Di sini ada kata yangnya karena ada alif lamnya. Oke. Kita bisa menambahkan kata yang. Tapi kalau di sini yang di sini ya bisa. Jadi, bisa difahami ya, Ummu Zaki. Selanjutnya silahkan Pak Nur Rohman ingin bertanya. Assalamualaikum. Jadi kaidahnya ketika kita membaca wa manil waladu itu kaidahnya seperti apa Ustaz? Apakah ketika nun sukun bertemu dengan alif lam atau seperti apa Ustaz? Kaidahnya ketika bertemu dengan antara dua sukun. Antara dua sukun. Jadi, Berarti ketika nun sukun bertemu dengan lam sukun Ustaz. Ya, nun bertemu dengan alif lam. Sedangkan alifnya tidak mungkin kita baca, lamnya kita baca, namun dia sukun. Sejatinya ini masuk ke dalam ilmu tajwid juga. Mungkin Pak Nur Rohman dan teman-teman yang lainnya pernah mempelajari di ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Ketika kita membaca sukun bertemu dengan alif lam, maka kita tambahkan nun berharokat kasroh. Nun kecil di berharokat kasroh. Biasanya di dalam Al-Quran Indonesia, cetakan Indonesia seperti itu. Dan di dalam bahasa Arab pun sama, karena kita tidak bisa membacanya dengan menyambungkan dua sukun. Waman waladu. Alif lamnya jadi hilang. Kalau waman al waladu tidak mengapa. Namun
Jika disambung kan nggak bisa. Waman al-waladu. Waman waladu. Wamani. Jadi wamanil waladu. Itu bukan waman al-waladu. Kalau waman al-waladu itu dipenggal, bukan disambung. Jadi kaidahnya itu mengikuti kaidah ilmu tajwid atau kaidah dalam membaca Al-Quran dan kaidah-kaidah lainnya. Intinya Tapi kapan? biasa, Itu ketika bertemu antara dua sukun. Sukunnya nun atau sukunnya yang lain. Kadang min juga bisa. Nanti kalau min jadi minal. Ya. Karena ini min al-fasli. Jadi minal fasli. Kalau kita sambung menjadi minal fasli. Min al-fasli. Karena dia tidak bisa disambung. Kita bisa bertemu min, sukun, bertemu dengan sukunnya lam. Jadi dia bacanya minal fasli. Manil waladu minal fasli. Saya kira cukup bisa difahami ya Pak Nur Rahman. baik. Jadi kalau biasanya di ilmu tajwid biasanya itu di tanwin, Ustaz. Ya, di tanwin. Tanwin itu aslinya adalah nun sukun. Sukun. Ya. Aslu tanwin huwa nun sakinah. Aslinya tanwin adalah nun sukun. Jadi ketika kita penggal hukum tajwid tadi, mungkin di tajwid atau di Al-Quran kan tanwin Ustaz, bukan nun sukun. Jika kita lihat, kita pelajari ilmu tajwid, di situ dasarnya adalah tanwin aslinya adalah harokat dengan nun sukun. Contohnya tanwin kasroh, yaitu kasroh plus nun sukun. Tanwin dhammah, dhammah plus nun sukun. Jadi asal tanwin adalah nun sukun. Kenapa dia dihukumi bertemu dua sukun? Karena itu ada nun sukun yang aslinya sudah jadi tanwin, namun tetap dihukumi ada nun sukun di situ, bertemu dengan alif lam. Jadi bertemu dua sukun. Seperti itu. Jadi kaidahnya kurang lebih seperti itu. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Baik, ada lagi yang masih mengganjal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sebelum kita membahas soal-soal yang ada. Jadi sekali lagi tambahan, di mana kenapa kita membacanya disambung? Karena agar kita mengetahui apakah ini ketika disambung berbeda atau tidak, bagaimana cara menyambungnya, dan lain sebagainya. Walaupun itu keharusan dan apakah dia harus disambung atau tidak itu fleksibel. Kadang kita harus disambung dan kadang tidak harus disambung. Namun ketika pengucapan, obrolan biasanya disambung. Aina tullabul jadid. Jadi tidak bisa aina at-tullabu al-jadidu. Namun aina tullabul jadid. Aina talibul jadid. Jadi disambungkan agar mempersingkat. Sejatinya menyambung itu menyingkat. Karena ketika kita tidak menyambungnya, maka akan menyusahkan dalam pengucapan. Barakallahu fikum. Karena tidak ada yang bertanya kembali, kita lanjutkan pada materi kita yang lampau, yang mana kita meninggalkan dua latihan yang belum kita bahas. Yaitu latihan 3 dan latihan 4. Di mana latihan 3, kita diminta untuk mendatangkan isim yang sesuai dengan kalimat yang ada atau yang sesuai dengan sifat yang ada, yang didahului dengan kalimat atau kata dan sudah diakhiri dengan kata sifat. Jadi kita buat agar kata ini menjadi kalimat yang sempurna. Karena ini PR, kami buka
kesempatan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk menjawab soal-soal yang ada, soal dari latihan ketiga di halaman 49, mulai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi bisa angkat tangannya. Nomor 1 silahkan Ibu Lesti. Nah, Ustaz. Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Artinya? Bahasa Arab, bahasa yang mudah. Lughatun sahlatun. Lughatun dan sahlatun dia sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki? Sama-sama perempuan. Untuk harokatnya apa sama? Sama Ustaz, lugatun sahlatun. Sama-sama dhammah, tanwin, dan sama-sama perempuan. Sama-sama diakhiri tak marbutuh. Barakallahu fikum. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab, bahasa yang mudah. Barakallahu fikum. Terima kasih Ibu Lesti. Selanjutnya silahkan kembali kami buka partisipasinya bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin turut berpartisipasi, silahkan angkat tangannya. Barakallahu fikum. Qadarullah di sini wifi-nya sedang bermasalah dari tadi, jadi kurang lebih saya keluar masuk. Mohon maaf jika hal itu mengganggu Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan nomor 2. Silahkan Ummu Fikril. Silahkan Ummu Fikril nomor 2. Yang Khalidun ini ya Ustadz. Nomor 2, latihan 3, halaman kalau di PDF saya ini 49. Jadi latihan kemarin, bukan latihan sekarang. Bab kemarin yang kita baca. Yang kita baca kemarin. Ya Ustadz. Ana tajirun qadimun. Ana tajirun qadimun. Artinya? Saya seorang saudagar yang lama. Saya seorang saudagar yang sudah lama. Barakallahu fiik. Jadi untuk hal-hal seperti ini tidak harus sesuai dengan buku. Yang penting jawabannya benar dan sesuai. Bagaimana jawaban Ummu Fikril? Tajirun qadimun. Tajirun laki-laki, sama-sama laki-laki, sama-sama dhammah tanwin. Dia anak tajirun qadimun. Saya seorang saudagar yang sudah lama. Sama-sama dhammah tanwin, sama-sama dia laki-laki, dan sama-sama tidak ada alif lamnya. Selanjutnya silakan Pak Mukhlis. Nomor 3. Ammarun muhandisun ghaniyun. Ammarun kaya. Ammarun muhandisun ghaniyun. Artinya apa Pak? Ammar seorang insinyur yang kaya. Ammar seorang insinyur yang kaya. Ammar seorang insinyur yang kaya. Muhandisun ghaniyun. Muhandisun laki-laki, ghaniyun juga laki-laki. Barakallahu fiikum. Faedah mohon dikoreksi kalau ada yang salah Ustaz. Maksudnya bagaimana? Ana bikin faidah yang tadi yang antum minta tolong di grup WA. Kalau ada yang salah mohon koreksinya untuk belajar saya juga. Barakallahu fiikum. Sambil membaca apa yang ditulis Pak Mukhlis, silahkan Ummu Zaki. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi lagi, silahkan. Nomor berapa Ustaz? Nomor 4.
Hadza qalamun maksurun. Hadza qalamun maksurun. Ini pena yang rusak atau yang patah. Hadza qalamun maksurun. Qalamun dan maksurun itu sama atau tidak, Ummu Zaki? Sama Ustaz. Sama laki-laki. Sama-sama laki-laki, sama-sama dhammah tanwin, sama-sama tidak ada alif lam. Barakallahu fikum. Selanjutnya silahkan yang ingin berpartisipasi kembali. Silahkan Ummu Fikril. Faisalu talibun kaslanu. Faisal seorang pelajar yang malas. Faisal seorang pelajar yang malas. Faisal seorang pelajar yang malas. Faisalun talibun kaslanu. Faisal seorang pelajar yang malas. Itu tadi PR kita pada pertemuan yang lalu, dan ada satu lagi tentang al-kaslanu, kaslanu, jau'anu, atsyanu, ghadbanu, mal'anu. Itu semuanya tidak bisa dhammah tanwin. Sebagaimana tadi, Faisal, talibun, kaslanun, kaslanu. Dia talibun, dia dhammah tanwin, kaslanunya tidak dhammah tanwin, hanya dhammah saja. Karena dia tidak bisa berubah. Ana jau'an, saya lapar. Anta jau'an, apakah kamu lapar? La, ana atsyan. Tidak, saya haus. Ana atsyan. Atsyan artinya haus. Limadzal mudarisu ghadbanul yaum. Kenapa Pak Guru marah hari ini? Al-yauma, di sini al-yauma. Bukan al-yaumu, namun al-yauma. Kenapa Pak Guru marah pada hari ini? Di mana kita mengetahui kata al-yauma ini harokatnya al-yauma bukan al-yaumu. Nah, jika kita artikan, yang paling tepat adalah kata hari ini, bukan hari. Kenapa Pak Guru marah hari ini? Limadzal mudarrisu ghadbanul yauma. Kemarin ada yang bertanya bagaimana membedakan antara al-yauma dan al-yaumu. Apa? Ya, caranya seperti ini. Kita lihat konteksnya. Selanjutnya terakhir, al-kubu mal'an. Gelas itu penuh. Mal'an artinya penuh. Kurang lebih seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini dan pertemuan yang lalu. Sebagaimana apa yang ditulis oleh Pak Mukhlis di grup, dan nanti bisa kita share di grup Ummahat juga. Di sini jadinya tadi belum kita sampaikan. Kita lihat di sini di halaman terakhir, di halaman 53 yang tadi belum kita sampaikan. Baitun jadidun. Baitun ini adalah isim yang disifati. Jadidun adalah sifatnya. Baitun jadidun. Isim yang disifati tadi dinamakan man'ut. Kalau dalam ilmu kaidah bahasa Arab atau ilmu nahwu itu dinamakan man'ut. Baitun jadidun. Baitun itu rumah, jadidun yang baru. Baitun isim yang disifati, jadidun sifatnya. Baitun adalah disebut sebagai man'ut di dalam ilmu kaidah. Adapun jadidun disebut sebagai na'tun atau na'at. Artinya sifat. Jadi intinya adalah sifat mensifati isim sebelumnya.
atau isim yang disifati itu disebut man'ut, sedangkan sifatnya disebut na'at. Na'at dan man'ut harokatnya harus sama. Jenisnya harus sama. Sama-sama dhammah tanwin, sama-sama laki-laki. Jika perempuan juga harus sama-sama perempuan. Jika dhammah juga harus dhammah. Jika dhammah tanwin juga harus dhammah tanwin. Jika kasroh juga harus sama-sama kasroh. Jika alif lam juga harus sama-sama alif lam. Jika tidak ada alif lam juga harus sama-sama tidak ada alif lam. Intinya semuanya sama. Harus persis seperti itu. Tidak bisa beda. Kecuali pengecualian tadi. At-talibu kaslanu. Sejatinya kaslanu itu adalah kaslanun. Cuman karena dia tidak bisa kaslanun, tidak bisa dhammah tanwin, maka dia tetap dihukumi dia sebagai na'at atau sifat untuk talibun. Walaupun harokatnya berbeda. Kurang lebih seperti itu materi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat difahami bagi kita semuanya. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis sendiri-sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup, nanti bisa kita bantu jawab. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.